Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajarwati Khairani dalam pembelajaran Animalia, khususnya filum Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Filum Mollusca, ciri-ciri tubuhnya yaitu lunak. Lapisan tubuhnya termasuk dalam triploblastik. Hewan ini dapat hidup di laut, air tawar, dan darat. Tubuh moluska tidak bersegmen, tetapi bercangkang. Cangkang hewan ini terdiri dari kalsium karbonat yang berfungsi melindungi tubuhnya. Alat gerak hewan ini berupa kaki untuk merayap atau untuk menangkap mangsa. Antara tubuh dan cangkangnya terdapat mantel. Ini adalah gambar dari moluska, Ibu ambil dari gurupendidikan.com. Contohnya kelas Bivalvia seperti ini. Kelas Polyplacopora itu contohnya adalah chiton, atap terdiri dari segmen-segmen yang membentuk seperti atap. Ada 8 ya ini. Kelas Gastropoda yaitu kakinya berupa otot-otot ya, berada pada gastro perut. Cephalopoda yaitu kakinya berada pada kepala, dalam hal ini adalah tentakel. Begitu juga dengan Nautilus. Sedangkan Scapopoda yaitu bentuknya dengan ujung runcing tajam. Scapo. Oke. Nah, klasifikasi moluska. Kelas Amphineura yaitu atau Polyplacopora. Bentuk tubuh bulat telur, simetri bilateral. Mulutnya ada di kepala atau anterior dengan lidah mempunyai struktur parut atau ranula, sehingga tidak bisa berkembang dengan baik, serta anus ada di bagian posterior. Nah, ini cangkang berjumlah 8 yang tersusun mirip atap rumah pada tubuhnya. Contohnya adalah chiton. Kemudian selanjutnya adalah kelas Cephalopoda. Cephalopoda, kaki yang berada di kepala. Mempunyai 2 kaki di bagian kepalanya serta tidak mempunyai cangkang. Kakinya itu disebut dengan tentakel sebagai alat gerak. Kemudian menghasilkan sejenis cairan mirip tinta untuk melindungi dirinya. Contohnya adalah kelas Gurita dan cumi-cumi. Selanjutnya kelas Gastropoda, yaitu gaster yang disebut perut dan podos artinya kaki. Kakinya ini berupa otot-otot ya. Perut gastropoda ini juga menghasilkan lendir. Rumahnya yaitu berbentuk seperti kerucut spiral. Contohnya adalah siput. Nah, ini adalah Scapopoda yang mempunyai cangkang yang tajam mirip taring atau trompet seperti ini ya. Contohnya adalah Dentalium vulgare. Nah, kelas Plesiopoda atau Bivalvia atau Lamellibranchiata. Kalau Plesiopoda itu artinya kakinya itu pipih seperti katak. Kalau Bivalvia yaitu terdiri dari 2 cangkang, sedangkan Lamellibranchiata yaitu terinsangnya seperti lembaran-lembaran. Plesiopoda, hewan yang mempunyai cangkang dengan cangkang yang terdiri dari 3 lapis, yaitu Periostracum, prismatic, dan nacreas. Contoh Plesiopoda atau Bivalvia atau Lamellibranchiata adalah semua jenis kerang-kerangan, termasuk tiram. Nah, peran moluska bagi kehidupan itu bermacam-macam, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kalau lebih banyak menguntungkannya ya, karena sebagai bahan makanan juga dia sebagai perhiasan.
Sedangkan yang merugikan yaitu dapat merusak kerangka kapal atau bangunan kapal, yaitu Teredona vallis. Kemudian Limnaea javanica itu sebagai perantara, inang perantara cacing Phaseolea hepatica. Sedangkan Achatina fulica atau keong mas itu sebagai hama pada tanaman. Nah, sekarang kita masuk filum yang berikutnya adalah Echinodermata. Echinodermata yaitu ciri-cirinya hewan berkulit duri. Karena echinus itu duri, derma itu artinya kulit. Nah, rangka tubuh hewan ini terdiri atas lempeng-lempeng kapur. Hal ini karena epidermisnya diperkuat oleh kepingan kapur, osikula. Epidermis dilengkapi dengan tonjolan duri-duri halus dari kapur. Sedangkan mesodermis mengandung endoskeleton yang dapat digerakkan dan terikat lempengan calcareus. Hewan ini bergerak menggunakan kaki pembuluh atau yang disebut kaki ambulakral. Nah, ini adalah klasifikasi filum Echinodermata, yaitu Asteoidea, Echinodea, Ophiuroidea, Crinoidea, dan Holoturoidea. Kalau asteri itu bintang, Asteriodea. Ini ibu ambil dari kaskus. Ini bintang laut, kemudian Echinoidea itu landak laut, Ophiuroidea itu bintang ular, kemudian Crinoidea itu lili laut, dan Holoturoidea itu teripang laut. Kalau yang landak laut ini nanti ada jenisnya lagi, Echinus sp. Jenisnya itu ada yang durinya tajam-tajam, ada yang durinya tumpul. Ini adalah Holoturia ya, teripang laut. Nah, sekarang kita masuk pada filum yang terakhir yaitu Arthropoda. Ciri-ciri tubuh ini adalah simetri bilateral, triploblastik, selomata berruas-ruas, dan mempunyai kerangka luar atau exoskeleton. Kerangka luar terbuat dari zat kitin atau zat tanduk. Tubuh hewan ini terbagi atas ruas kepala cephalo, ruas dada toraks, dan ruas perut adalah abdomen. Sistem reproduksi pada arthropoda ini terpisah, artinya ada hewan jantan dan ada hewan betina. Sebagian hewan arthropoda mengalami metamorfosis, baik itu metamorfosis sempurna ataupun metamorfosis tidak sempurna. Ada pula yang tidak mengalami metamorfosis, namanya ametabola. Nah, ini ibu ambil dari BP Blogspot, yaitu arthropoda ini terbagi menjadi 4 kelas, yaitu Crustacea, Arachnida, Insecta, dan Myriapoda. Myriapoda ini lagi terbagi menjadi Diplopoda dan Cyclopoda. Kalau Crustacea terdiri dari 5 pasang kaki, berarti 10 kaki. Arachnida 4 pasang kaki, artinya 8 kaki. Insecta 3 pasang kaki, artinya 6 kaki. Diplopoda yaitu tiap segmen ada 2 pasang kaki, sedangkan Cyclopoda tiap segmen hanya sepasang kaki. Segmentasi CP-CT ini artinya cephalotoraks, kepala dan dada bersatu, plus abdomen. Begitu juga dengan Arachnida. Kalau pada Insecta, cephalotoraks dan abdomen itu terpisah-pisah. Sedangkan Myriapoda tidak ada toraks, cuma ada cephalo, kepala, dan abdomen. Contohnya dari Crustacea adalah udang-udangan, kepiting, arachnida laba-laba, caplak, kalajengking. Sedangkan Insecta itu yang paling banyak jenisnya, serangga. Insecta itu disebut juga serangga. Diplopoda contohnya ular kaki 1000. Sedangkan Cyclopoda artinya kelabang, contohnya adalah kelabang. Sampai sini kalau tidak ada pertanyaan, semoga selalu ada pertanyaan. Silakan japri ke Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.